Dia bilang jam 6 dibebaskan. Hakim tidak mengizinkan. Bunuh hakim di jam 6:01. Awalnya semua orang mengira dia membual. Bukannya dia punya rekan di luar. Tangkap saja dia. Tapi, saat mereka merasa ragu, sudah banyak orang yang mati. Sekarang, polisi ketakutan. Ingin cepat mengeluarkannya dari penjara. Tapi di pengadilan, pria itu berubah pikiran lagi. Mengingat dia bisa makan dan minum enak di penjara. Dia jadi tidak mau keluar. Kemudian, di pengadilan, dia mengatai hakim tidak berprinsip. Apa hukum? Boleh diubah seenaknya? Hakim sangat marah. Bilang pria itu harus dikunci di ruangan hitam yang kecil. Tapi besoknya, diketahui bahwa hakim telah terbunuh. Para pejabat curiga, apa pria ini memiliki kemampuan khusus? Kekuatan supernya adalah pemikiran kritisnya, dan otaknya bekerja cepat. Semuanya sudah direncanakan olehnya, tujuannya untuk balas dendam. Tiba hari eksekusi pria kurus ini, tangan dan kakinya diikat ke tempat tidur, menunggu injeksi. Namun, injeksi ini sangat tidak biasa. Secara logis, suntik mati tidak sakit, tapi pria kurus itu malah kesakitan. Wajahnya berdarah-darah, tubuhnya juga berdarah. Setelah diperiksa, ternyata obat suntiknya sudah diganti. Dah ada tulisan di botolnya. Jaksa menemukan kalau tulisan itu adalah moto dari Dahuzi. Jadi dia dan polisi mau bertanya pada Dahuzi. Dahuzi sedang bersantai di rumah, melihat mantan kaki tangannya dieksekusi. Dia hanya terus tertawa, tampang yang bejat. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Orang misterius bilang, polisi sedang dalam perjalanan. Kalau tidak mau tertangkap, kaburlah sekarang. Dia melihat dari jendela. Benaran ada polisi. Orang seperti dia, pasti ada banyak yang disembunyikan. Tidak peduli kenapa polisi datang. Pasti bukan hal bagus. Dia mengikuti instruksi dari pria misterius itu. Dia melihat sebuah mobil polisi di pinggir jalan. Polisinya sedang tidur. Dahuzi merebut pistol polisi itu, lalu membangunkannya, menyuruhnya mengemudi, dan bawa dia pergi dari sini. Polisi itu ditodong pistol, terpaksa patuh. Dengan lindungan mobil polisi, Dahuzi lolos dari kepungan polisi. Kemudian, tinggal membunuh si polisi, maka dia akan aman. Namun, baru mau menembak, pria misterius itu menelpon lagi. Lalu saat mengobrol, dia melihat polisi itu adalah pria misterius yang menelpon. Ketika si gendut ini sadar dipermainkan, dia langsung menembak, tapi pistolnya tidak bekerja. Malah ada jarum beracun yang menusuknya. Dahuzi jadi tidak bisa bergerak. Pria misterius itu berbalik, melepas wignya, melepas jenggot, kemudian memperkenalkan diri kepada Dahuzi. Dia adalah pria dari 10 tahun yang lalu. Setelah itu, Dahuzi dibawa ke gudang dan diikat di meja operasi. Dahuzi ketakutan, sementara pria itu menyuntiknya dengan epinefrin untuk membuatnya tetap terjaga. Dia tidak akan mati. Pria itu bilang, kemampuan operasinya hebat. Dahuzi pasti akan sangat kesakitan karena efek racun. Dahuzi tidak bisa melawan. Dia cuma bisa kencing di celana. Sebelum operasi, pria itu menyalakan kamera, lalu menempel foto istri dan anaknya di cermin. Terus lihat mereka sebelum kau mati, hingga aku memotongmu sedikit-sedikit. Saat polisi sampai, Dahuzi dipotong jadi 25 bagian. Dokter forensik hampir muntah melihatnya. Menurut petunjuk, pemilik gudang itu adalah Xiao Shuai. Sidik jarinya ada di mana-mana. Setelah menargetkan pelaku, polisi pergi menangkapnya di rumahnya. Pria itu tidak melawan. Dia seolah sudah lama menunggu polisi. Ini membuat polisi merasa dendam pria itu sudah terbalaskan. Masalahnya selesai, jadi tidak ada perlawanan. Setelah menangkap pria itu, polisi menyadari ada yang tidak beres. Karena di rumah Xiao Shuai ada banyak buku tentang hukum. Jaksa bingung. Pria ini hilang selama 10 tahun. Kenapa begitu tertarik pada hukum? Tapi, dia tidak terlalu memikirkannya. Karena buktinya kuat, tahanan lainnya tidur di ranjang papan yang keras. Tapi dia tidur pakai Simons. Orang lain makan makanan penjara. Dia boleh memesan makanan tiap hari. Ini semua berawal dari kesepakatan pria itu dan jaksa penuntut. Selama pria itu merasa senang, dia akan mengaku bersalah. Namun, jaksa merasa pria itu tidak waras dan sedang bermimpi. Lalu dia langsung pergi. Waktu jaksa kembali bekerja, dia mendapat telepon dari istrinya. Keluarganya menerima rekaman video. Putri jaksa mengira itu kartun, tapi dia menangis saat menontonnya. Namun, dia sudah ditahan. Tuntutannya jelas, rekaman ini bisa dianggap bukti, tapi tidak bisa dituntut secara terpisah. Lagi pula, pria ini di penjara, tidak bisa dipidana. Jaksa khawatir pria itu akan berbuat masalah, jadi terpaksa setuju dengan syaratnya. Sejak itu, pria itu mendapat perlakuan khusus, punya kasur Simons sendiri. Pria itu suka perasaan ketika orang lain tidak bisa menyingkirkannya. Di pengadilan, untuk balas dendam, jaksa menuduh pria itu mengirim rekaman video tentang terorisme. Jika dia kembali ke masyarakat, akan menyebabkan masalah. Pria itu melawan. Hukum adalah tentang pembuktian. Menangkap tanpa bukti itu ilegal, penistaan terhadap hukum. Seperti kasus beberapa tahun lalu. Karena tidak cukup bukti, hakim diwawancarai dan diadukan, lalu akhirnya ditangkap. Yang mulia, kau tidak ingin mengikuti jejaknya kan? Mendengar analisis pria itu, hakim sedikit bingung. Lalu, hakim setuju membebaskannya.